Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu akan cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan satukan hati. Kita akan berdoa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh hadir kembali di tempat-Mu ini Tuhan. Beribadah bersama-sama Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Dan satu hal kami percaya, ketika kami datang menyembah-Mu, kami menanti-nantikan Engkau. Kami percaya kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Layakkan kami Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Hanya nama Tuhan yang kami tinggikan di tempat ini. Kami boleh menyatakan rasa rindu kami melalui pujian ini. Oh haleluya, haleluya. Mari saudara, kita buka hati bersama-sama. Karena hanya Tuhan yang kita rindukan di tempat ini. Pertolongan Tuhan luar biasa di dalam kehidupan ini. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Kita pujikan satu hal yang kurindukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Mari jemaat. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih
memuliakan Engkau Tuhan lebih dari segala. Yes, terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam Kau Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, kita selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Oleh karena itu kita akan pujikan apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, itu yang Tuhan sediakan. Amin. Apa yang pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Mari jemaat, apa yang tak pernah dilihat mata itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Yang pertama, bagi para petugas kami persilakan untuk maju ke depan.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat sukacita-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu dapat tumbuh di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, dengan firman-Mu Engkau memulihkan kami Tuhan. Dengan firman-Mu dapat menguatkan roh jiwa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami mendengar perkataan Tuhan, maka kami mendapatkan hati yang lega dan tenang. Oh Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kita pujikan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamat tahanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh sungguh-sungguh, katakan engkau ku sembah, engkau ku sembah, kau yang terindah, pilihanku dengan darahmu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku menyembahmu. Engkau ku sembah, kau yang terindah, pilihanku darahmu. Aku sembah Bapa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami kembali datang menghadap tahta anugerah-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, atas pemeliharaan, pertolongan dan penyertaan berkat rahmat-Mu yang telah Engkau limpahkan dari hari ke hari, dan memungkinkan kami pada pagi hari, pada hari Sabat ini untuk kembali datang menghadap tahta-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kami menghargakan, kami mesambut hadirat-Mu Tuhan, melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pemahaman dan pencerahan akan firman yang kami dengar ya Bapa. Terima kasih, kami mempersiapkan hidup kami, tanah hati kami yang subur dan baik, siap ditaburi kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan ruangan dan sekitar ruangan ini. Tidak ada satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Kami boleh menikmati kasih-Mu, kuasa-Mu dan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Dan menerima firman-Mu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oleh kemurahan dan kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama mengerjakan keselamatan Allah
dalam keadaan situasi apapun tidak akan menghalangi kita, menghambat kita untuk kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah jawaban setiap persoalan dan permasalahan hidup, tantangan hidup yang semakin hari semakin berat. Apabila kita datang kepada Tuhan, hidup kita akan menjadi ringan, kita akan mendapat kelegaan yang dari Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita siap hidup kita bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan yang pagi ini terambil dari kitab Efesus pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Rupanya satu perikop ini belum selesai. Begitu luar biasanya kayanya ayat ini, saudara, sudah kami sampaikan kurang lebih 8 kali. Tapi mari kita lihat lagi beberapa pokok bahasan melalui ayat ini. Efesus pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras, dengan percaya. 2, 3. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya. Saudaraku kasih, ayat 17 ya, bagian akhir yang ingin saya sampaikan pada tema pada pagi Anda, berakar di dalam kasih Kristus. Saudara, berakar di dalam kasih Kristus, saudara. Ya, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, berakar di dalam Yesus berarti saudara berakar di dalam kasih-Nya. Kasih di sini adalah kasih agape, bukan kasih filio, storge atau telos atau eros. Kasih-kasih yang itu tadi adalah ada batasnya dan habis. Kasih filio satu contoh bahwa yaitu kasih, yaitu hubungan dengan famili, kekeluargaan. Kasih saudara kepada suami, kasih saudara kepada istri, sampai batas kubur. Saudara, bahkan kasih itu bisa hilang. Di mana saudara kasih di waktu ada masalah dalam keluarga, konflik dalam keluarga itu. Kasih antara kakak dan adik pun akan habis, akan hilang. Di mana terjadi konflik, masalah yang membuat pertengkaran satu dengan yang lain, saudara, hilang. Belum sampai kubur sudah hilang. Kasih antara anak dan orang tua, menantu dan mertua dan seterusnya, itu kasih yang ada di dalam dunia ini akan berakhir. Tetapi kasih agape, kasih Allah tidak akan berakhir. Firman Tuhan semuanya akan habis. Saudara baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara, semua akan lenyap, semua akan habis. Tapi kasih ini tidak terbatas, tidak bisa dibatasi dan tidak akan berakhir. Amin, saudara. Kasih agape ini kasih Allah. Namanya kasih Allah. Apakah Allah bisa berakhir, selesai? Tidak. Dia kekal selama-lamanya. Jadi saudara, yang dimaksud berakar dalam kasih, yaitu kasih agape ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kasih tidak akan berakhir, kasih tidak akan hilang. Amin, saudara. Kasih dari Allah, kasih itu diberikan kepada kita semuanya. Saudara, kasih diberikan kepada kita semuanya. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena demikian Allah mengasihi dunia, Dia memberikan anak yang tunggal. Barang siapa yang percaya Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang. Kasih agape membawa suatu kehidupan kekal. Saudara mau hidup atau mau mati? Hidup, terimalah kasih agape ini, saudara. Demikian pula kasih itu menyelamatkan. Saudara dibebaskan, diselamatkan.
Selamat ini saudara, selamat jasmani dan selamat rohani. Seharusnya saudara-saudara bangkrut, seharusnya saudara tidak panen hasil pertanian, hasil peternakan saudara. Tapi Tuhan selamatkan, berarti apa? Semua masih berjalan dengan baik, panenannya baik, ternaknya hasilnya baik. Amin saudara. Usaha saudara baik, itu artinya selamat. Selamat kekekalan, selamat yang sempurna, di mana saudara percaya Yesus, saudara pasti masuk surga. Amin saudara. Nah ini kasih ini, saudaraku kasih, berarti saudara, yaitu kasih agape itu berdasar, kasih itu adalah yaitu di mana kita menerima pribadi Allah sepenuhnya dalam hidup kita, bukan sebagian, bukan separuh-separuh. Dalam ayat ini dikatakan berakar dalam kasih. Kalau berbicara tentang akar berarti ada kaitannya dengan pohon. Kalau yaitu berbidang berakar atau akar ada kaitannya dengan pohon. Berarti berakar, yaitu berakar di dalam kasih Yesus Kristus, berarti saudara diumpamakan seperti pohon. Ya, seperti pohon. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus berbidang pohon. Angin badai akan menguji akar. Ya. Pohon itu kuat atau tidak tergantung akar. Kokoh atau rapuh tergantung akar. Pohon itu bisa roboh dan hancur tergantung pada akar. Berarti akar itu sangat penting, saudara. Bagi apa? Bagi iman sebagai anak-anak Tuhan. Jika saudara tidak sungguh-sungguh berakar dalam Kristus, maka hidup saudara akan mudah terombang-ambing oleh angin, terhempas oleh angin, roboh oleh angin. Tapi marilah saudara kasih, ya, akar tadi katakan yaitu sangat penting untuk iman saudara, untuk percaya berharap kepada saudara. Saudara kasih. Dan angin itu adalah menggoncangkan kehidupan kita. Kita selama di muka bumi tidak akan luput daripada goncangan-goncangan angin, saudara. Dukung kasih dalam Yesus Kristus, ada beberapa yang perlu saya sampaikan sebelum kita masuk yang selanjutnya. Berbintang akar, saudara. Yang pertama, akar bagi pohon, saudara, sangatlah penting. Sebab apa? Akar ini memberi kekuatan. Kekristenan saudara, iman saudara, pengharapan saudara kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, yang pertama, akar itu sangat penting karena memberi kekuatan. Sehingga saudara jadi teguh, saudara jadi kuat. Saudara, di dalam kekristenan saudara, tidak mudah goyah dan roboh. Sebagaimana Amsal Sulaiman pasal 12 ayat yang ketiga. Amsal Sulaiman pasal 12 ayat yang ketiga. Orang tidak akan tetap tegak karena kebajikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Amin saudara. Tidak akan goncang apapun. Tuhan katakan, aku akan menggoncangkan sisi dunia ini. Apakah sudah mau goncang? Ingat pada waktu Yesus ditangkap. Sebelum Yesus katakan bahwa Yesus harus dibawa ke Yerusalem, dia harus ditangkap, dia diadili, dia disiksa, ya, dianiaya, dia dipikul salib sampai ke Golgota. Yesus katakan pada waktu yaitu ditangkap dan disalib, semua akan goncang imannya. Yesus ngomong sama murid-muridnya, kamu akan goncang imannya. Tetapi Petrus katakan, meskipun orang semua goncang iman, tapi aku tidak. Bahkan sampai mati pun aku tidak akan goncang. Betul? Omongannya Petrus bisa
Gugu sudah dipercaya? Betul? Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, para serdadu menangkap orang-orang Yahudi, para imam menangkap Yesus, semua semebar, lari terbirit-birit, termasuk Petrus. Karena apa? Tidak berakar di dalam kasih Kristus. Tidak kuat imannya dalam menghadapi tantangan, pencobaan dan ujian dalam hidup ini, saudara. Kolose pasal 1 ayat yang ketiga, hendaklah kamu bertekun dalam iman, bertahan dalam iman. Jangan sampai engkau bergeser dari yaitu pengharapan Injil dan mau digoncangkan oleh masalah-masalah dunia ini. Yang kedua, akar memberi makanan vitamin kepada yaitu batang, kepada cabang dan kepada daun. Akar memberi makanan, memberi vitamin pada pohon, saudara. Nah, sehingga pohon itu bisa bertumbuh dengan subur, daunnya subur, bukannya berbunga tapi menghasilkan buah. Amin. Itu akar. Jadi pohon itu bisa berakar, pohon itu bisa berbuah, tumbuh dengan subur kalau ada akarnya. Akar ini sangat penting. Yang ketiga, berbintang akar. Akar memberi pohon itu Tuhan kemampuan untuk menghasilkan buah. Akar membuat pohon itu bisa mengeluarkan buah. Mampu mengeluarkan buah, itu adalah akar, saudara. Ya, saudara kasih, makanya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, sudahkah sudah berakar di dalam kasih Yesus? Ada masalah sedikit, tersinggung sedikit, sedikit-sedikit, saudara. Sudah ngambek, mangkel, saudara. Banyak tidak sedikit orang yang mengamang hidup seperti itu. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, kita akan lihat, saudara, ya, ini akar. Berarti akar itu ada di dalam, tidak kelihatan, tetapi sangat berguna, bermanfaat. Gunanya sangat besar untuk pohon itu bisa bertumbuh dengan subur, saudara. Nah, saudara kasih dalam Yesus, kapan pohon itu akan bertumbuh? Kapan pohon itu bisa bertumbuh dengan subur? Dan bagaimana agar pohon ini bisa bertumbuh, hidup dan berbuah? Kita baca selanjutnya, bagian yang kedua. Tadi bagian yang pertama mengenai akar. Akar itu memberi hidup. Akar itu yaitu memberikan, menyelamatkan. Akar itu memberikan hidup. Akar itu membuat kuat. Akar itu membuat pohon itu bisa berbuah. Sekarang bagian yang kedua, kita lihat Mazmur pasal pertama ayat 2 dan ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat 3 kita baca bersama-sama, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya mau berhasil, harus berakar di dalam kasih Kristus. Aku kasih dalam Yesus. Dan di sini bagaimana pohon itu ya bisa berbuah, bisa yaitu tumbuh, hidup dan berbuah seperti ayat tadi. Saudaraku kasih, dalam ayat ini yang pertama, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Amin.
Semua punya kesukaan. Kesukaan itu identik dengan hobi. Ada kesukaannya makan terus, ngemil terus, ya kan? Karena apa? Lapar. Ada kesukaannya apa? Keluyuran terus, nggak kerasan di rumah, nonggo ke sana kemari. Ada kesukaannya apa? Mancing, saudara. Dulu ada seorang pensiunan polisi, saudara. Udah tua-tua dua-dua di rumah. Jadi istrinya sering ditinggali mancing. Ya. Mancing. Karena itu kesukaan. Sering enggak dapat sebetulnya. Udah dikasih tahu sama istrinya, "Mbok nak ngomahai." Tapi namanya kesenangan. Dipenging. Udan-udan ya berangkat, pulang kudanan sampai di rumah sakit. Kena flu, demam. Nah, saudara, besoknya lagi berangkat lagi karena kesenangan, kesukaan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Apa itu Taurat Tuhan? Taurat Tuhan yang pertama itu adalah perintah. Merupakan perintah. Dan namanya perintah tidak bisa ditawar lagi. Tidak bisa diubah. Ini perintah yang dari Tuhan. Saudara, tertulis di dalam firman Allah, isi aja perintah, ketetapan, peraturan. Ini dari Tuhan. Taurat itu isinya perintah. Perintah untuk apa, saudara? Menyembah Allah. Menyembah Allah diperintahkan oleh Allah. Allah itu esa. Kasihlah Tuhan, dikatakan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap tenagamu. Itu perintah. Beribadah adalah perintah. Memuji Tuhan adalah perintah. Baca Alkitab adalah perintah, ada dalam Alkitab. Berdoa adalah perintah, haleluya. Berkorban, melayani, memberi juga adalah perintah. Saudara suka melayani? Saudara suka memuji Tuhan? Suka baca Alkitab? Halo? Kalau tidak suka, bagaimana saudara bisa bertumbuh, bisa berbuah? Makanya saudara tidak suka akan firman Tuhan, akan ibadah, akan doa dan seterusnya. Saudara gampang kena angin, kena arus. Ini perintah. Firman Tuhan katakan, kalau saudara melakukan perintah Tuhan, janji itu pasti digenapi. Sudah percaya? Amin. Tapi mengapa saudara melakukan perintahnya? Halo? Saudara kasih perintah Tuhan. Kalau kita diperintahkan, kita lakukan perintah, Tuhan juga akan perintahkan sesuatu yang jadi kebutuhan kita. Amin. Berkali-kali saya sampaikan kepada saudara, ingat tentang Petrus dan saudara dan teman-temannya pada waktu menjala gagal tidak dapat apa-apa. Ingat di mana itu? Di pantai Tiberias sampai pantai Galilea. Ya, Yesus katakan apa? Bawa perahu ke tempat yang dalam. Tebarkan jalamu. Dasar Petrus tuh ngeyel, saudara. Pakai logika. Ngeyel, orang kalau sudah semua itu logika, pasti orang itu suka ngeyel, saudara. Nggak masuk akal. Tapi Yesus katakan, sepanjang malam aku bekerja tidak dapat apa, tapi karena Tuhan yang suruh, Tuhan yang perintahkan, dia berangkat. Akhirnya juga berangkat. Pada waktu jala ditebarkan, diangkat, apa yang terjadi? Ikan. Dari mana ikan itu pagi hari? Ada ikan. Tuhan perintahkan masuk jala. Amin, saudara. Saat ini sudah melakukan perintah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Besok Tuhan perintahkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan saudara. Amin. Usaha saudara, ya, keuangan saudara, ya, pertanian saudara, peternakan saudara. Tuhan akan perintahkan sesuatu yang saudara butuhkan. Ini. Yang kedua, saudara kasih, Taurat ini adalah hukum. Hukum bukan untuk, yaitu menghukum saudara. Hukum ini dibuat oleh Tuhan supaya manusia hidup tertib, disiplin. Halo? Mau disiplin? Saya tidak nyinggung, tidak nyindir. Ibadah di sini jam berapa?
Jam berapa? Ada pra ibadah jam kurang 10 menit. Ya. Berarti kalau jam 9 saudara berangkat dari rumah jam 9 ya. Sampai sini sudah khotbah. Saya tidak nyindir saudara ya. Kalau saudara tadi seperti itu, ya saya bukan nyindir, cuma hanya mengingatkan saja. Mungkin gerocok saudara ya. Jangan tersinggung loh saudara. Kalau sudah diingatkan berarti sudah dicintai oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara kasih dalam disiplin hidup manusia. Jadi saudara, hukum Taurat itu mendisiplin saya dan saudara. Disiplin itu kalau tidak keras tidak akan mungkin seperti tentara. Pada waktu saya ngajar di SPN sana, disiplin, jam makan, jam ini harus saudara. Telat apa? Kena sanksi. Kalau tidak dipukul sudah merangkak di aspal yang keras itu, sehingga tangannya berdarah. Itu Pak Mulyono tahu sendiri. Harus disiplin saudara. Demikian pula saya dan saudara, firman Allah Taurat itu mendisiplin saya dan saudara. Sudah dikasih saya katakan bahwa hukum ini untuk mentertibkan saudara. Mengatur apa? Mengatur kehidupan saudara. Mengatur hidup saudara, yaitu tentang kealahan saudara, keimanan saudara. Mengatur hidup saudara tentang ibadah, tentang menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengatur apa? Mengatur tentang saudara ketuhanan dan berkenegaraan. Itu ada dua hukum di situ. Kita mau diatur supaya tidak apa? Supaya tidak ngawur. Sudah ditoto supaya tidak murang toto. Tahu murang toto itu? Meteng kelek. Tapi tidak ada di sini. Haleluya. Ini firman diberikan untuk kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Ini, maka ayat 3 akan menjadi kenyataan dalam hidup saudara. Amin saudara. Di sini dikatakan menghasilkan buah. Mau berbuah saudara. Buah itu di sini menghasilkan buah. Daunnya tidak layu meskipun saudara kena angin, kena hujan, kena panas, tetap segar. Amin. Karena sudah berakar mantep di dalam Tuhan. Mantep di dalam Tuhan. Apapun dia akan bisa menggoyahkan. Bahkan dikatakan apa saja yang diperbuatnya mau berhasil, beruntung, berakar di dalam Yesus. Yang kedua, saudara, Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Ayo kita baca bersama-sama ayat ini. Yeremia pasal 17 ayat 7. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada ia akan seperti yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas, yang daunnya tetap, yang tidak khawatir dalam tahun, dan yang tidak berhenti. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara ingin tidak akan berhenti, selalu berhasil, tidak mau gagal, tidak pernah bangkrut. Ini saudara kasih dalam Kristus. Ya ini berakar di dalam kasih Kristus. Tadi dikatakan bahwa akar itu identik dengan pohon, seperti pohon. Jadi hidup saudara seperti pohon yang dekat melekat erat dengan Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan saudara ada dua hal juga, ada satu hal dalam ayat ini. Dikatakan ayat yang ke-7 tadi, sudah mau diberkati Tuhan. Yang pertama apa? Mengandalkan Tuhan. Yang kedua, berharap padanya. Ini sama. Mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Dikatakan berbahagia, diberkati. Saudara, mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan.
Ya, firman Tuhan Rasul Paulus mengatakan segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah dalam nama Yesus. Itu berarti melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Tidak pernah saudara melupakan Tuhan, selalu menyebut nama Tuhan. Halo, itu perlu dilatih. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang saudara, jadi itu kalau berakar ada di dalam hati saudara, keluar dalam mulut saudara. Kalau saudara di dalam hati saudara penuh dengan dalam nama Yesus tadi, pada waktu saudara mau jatuh, saudara kesandung, ucapan saudara apa? Ucapan saudara apa? Meso-meso? Kurang ajar? Siapa yang kurang ajar? Siapa yang saudara pisui? Batu yang membuat saudara jatuh. Saudara kata-kata dalam nama Yesus, saudara akan jatuh dan jadi jatuh. Amin. Ya, karena dalam nama Yesus, Yesus itu berkuasa. Saudara kasih, itu mengandalkan Tuhan, selalu menyebut Tuhan dalam hidup kita. Kemarin saudara kasih mantan pengerja di sini, aduh saya agak prihatin saudara. Dia sudah mempelajari yaitu tentang klinik saudara. Dan ngomong-ngomong sama istri saya sudah dengar, tapi saya sudah tidak respon saudara. Dia menceritakan ini bambu itu bagaimana, batu itu bagaimana, dinemukan ini, nemukan ini. Dia katakan nanti Yesus tidak ada artinya. Aduh, saya kaget saudara. Dia sekolah Alkitab 2 kali padahal. Karena arus ajaran, memang itulah karena dia tidak berakar dalam kasih. Imannya tidak kuat saudara. Firman Tuhan pada akhir zaman karena masa sulit, masa sukar, banyak iman sudah digugur, hancur, lebur. Dia akan mengikuti ajaran-ajaran setan tadi, klinik tadi, ajaran setan. Saudara kasih dalam Yesus, makanya saya sampaikan apa yang Tuhan berikan dalam hidup seperti saat hari ini, supaya saudara iman saudara kuat harus berakar dalam kasih. Amin saudara. Berharap dan bersandar kepada Tuhan berarti mengandalkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan hanya berseru kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada yang lain. Kepada yang lain saudara. Itu mengandalkan Tuhan, berharap bersandar kepada Tuhan. Saudara kasih pada waktu Daud menghadapi Goliat, musuh yang tidak sebanding yang besar itu. Apa yang dibawa? Apa yang dikerjakan? Dia tidak mengandalkan kekuatan, meskipun dia menghadapi singa, beruang, dia robek mulutnya itu. Pada waktu mengganggu domba-domba yang digembalakan. Dia mampu, tetapi dia tahu bahwa itu karena Tuhan, sebab Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan. Amin saudara. Pada waktu menghadapi Goliat, dia kata, aku datang dengan nama Tuhan, bukan dengan nama yang lain. Maka robohlah Goliat itu. Musuh kita banyak. Ya, kesulitan, kesukaran itu musuh. Tantangan seperti Goliat yang begitu besar, nggak mungkin membuat saudara takut mungkin. Tapi dalam nama Yesus itu, ya kan saudara, membuat saudara menjadi orang yang menang. Amin saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya, bergantung, berserah kepada Tuhan, dikatakan seperti apa? Seperti apa saudara? Seperti pohon yang ditanam di tepi air, saudara, yang dekat dengan Tuhan. Akarnya merambat ke tepi batang air. Saudara, meskipun panas terik, itu ujian, tantangan dalam hidup, tidak membuat yaitu layu dalam hidup saudara. Daunnya tetap hijau, tidak pernah khawatir apapun yang terjadi, bahkan tidak berhenti berbuah. Luar biasa. Aku kasih dalam Yesus Kristus. Ini berbicara akar pohon yang berakar. Selain pohon ada juga yang bisa berakar saudara? Ada? Halo? Loh, selain pohon ada yang bisa berakar? Ada hati. Akar apa namanya? Akar pahit.
Akar pahit itu tidak bisa mengampuni. Tidak bisa mengampuni. Tidak bisa melupakan. Selalu diingat-ingat kesalahan orang lain. Padahal kesalahan saudara besar segunung, Tuhan sudah mengampuninya. Itu akar pahit. Selalu apa? Ada nyimpan kemarahan, nyimpan dendam dalam hidup. Itu akar pahit. Saudara, jadi selain pohon juga hati bisa berakar. Saudaraku kasih dalam Kristus berarti saudaraku hatinya sakit. Dalam istilah dokter hati itu apa? Liver. Bahaya saudara. Sakit hati, akar pahit itu bisa membuat liver. Ya. Dan sekarang ini sedang marah apa? Hepatitis akut, itu hatinya yang diserang. Karena hatinya tidak, yaitu ada kasih Kristus, maka timbul akar pahit. Kasih Allah dalam hati saudara, bukan hanya diingat. Itu kalau sudah kena itu anak-anak saudara, tidak ada obatnya. Tinggal satu, saudara bisa sembuh apa? Cangkok hati. Berapa miliar sekarang? Halo? Mahal kalau sudah sakit. Maka kalau saudara tidak mau sakit hati saudara, isilah hati saudara dengan kasih Kristus. Masih ada akar pahit di sini? Tidak bisa mengampuni, tidak bisa melupakan, punya kemarahan, simpan kemarahan, simpan dendam. Hari ini saudara buat semuanya. Tuhan ampuni saya. Sebagaimana engkau telah mengampuni saya, aku mengampuni orang lain. Melepaskan semua. Pengampunan itu melepaskan. Pengampunan itu menyembuhkan. Amin saudara. Ada seorang ibu sakit keras. Ya, ibu ini setia ke gereja, tetapi dia sakit sampai di rumah sakit sudah hampir mati. Pendetanya datang ke sana. Dia berdoa, selama ini ada apa ibu ini begitu setia didoakan, tidak sakit tapi tambah nemen. Apa kurang percaya? Ternyata setelah dikorek dia harus adakan kelepasan saudara. Dia sakit hati dengan suaminya. Suaminya tidak setia, suaminya main tangan, main kaki. Tahu main tangan? Bukan main tangan itu poli saudara, main kaki sepak bola. Tapi istrinya seperti bola itu, ditendang ke sana kemari, sudah tidak setia. Saudara, suaminya yaitu berangkat sore pulang pagi, sempoyongan, artinya apa? Mabuk, pulang minta uang kalau tidak dikasih, yaitu tadi seperti bola poli. Dia sakit. Akhirnya setelah dia cerita bahwa saya sakit hati dengan yaitu suami saya. Ibu ingin sembuh atau ingin mati? Itu pendeta, ingin sembuh, ampuni. Saya panggil suamimu datang ke sini bereskan. Ini kejadian sungguh saudara. Lantas istri saya dijawab, kalau saudara disakiti seperti itu, bisakah mengampuni? Karena dia ingin hidup saudara, dia ampuni suaminya. Saat itu dia sembuh, 1 minggu kemudian dia pulang. Amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan simpan akar pahit. Itu membuat saudara susah dan membawa kepada kematian. Saudara kasih dalam Kristus, ya. Di sini langsung yang ketiga, saudara. Tadi yang pertama, yang ketiga, yaitu yang pertama tadi tentang akar, yang kedua tadi bagaimana akar pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah. Selanjutnya bagian yang ketiga, saudara, kapan akar itu merambat? Akar itu bisa merambat kapan saudara? Pada waktu musim kemarau. Akar yang sehat, akar yang hidup, justru pada musim kemarau panas terik, akar itu akan dapat merambat. Kemana? Mencari air. Karena sehat dan mencari air sampai ke batang air. Itu akar yang sehat dan akar yang hidup saudara. Ya, tapi kalau akar itu tidak sehat, akar itu mati, kena panas terik, akar itu jadi apa? Busuk, mati, busuk saudara.
jadi busuk. Demikian pula saudaraku kasih dalam saya ambil contoh ikan. Meskipun ikan itu besar, ikan yang paling besar itu apa? Paus. Bawahnya lagi hiu, bawahnya lagi lumba-lumba. Kalau sebesar apapun ikan itu, kalau mati, saudara, dia akan hanyut ke bawah gelombang, ke bawah sungai, dia bahasa Jawa ini kintir. Ya enggak? Tetapi kalau ikan itu hidup, saudara, kecil seperti gini, water pari istilahnya. Dia tidak akan terbawa oleh arus, tidak kena akan gelombang, dipas gelombang, tetapi justru dia bisa naik untuk melawan arus. Saya pernah lihat, saudara, saya saksikan sendiri, di mana ada air yang terus ada gerojokan, tahu gerojokan? Air terjun itu, tapi yang pendek. Justru ikan ini melompat, kecil-kecil melompat, karena orang Kristen yang mati, dia akan bawa arus, kena arus. Tahu saudara, arus dunia, diikuti apa kata dunia. Dia, saudaraku kasih, mengapa orang Kristen gampang kena arus? Karena apa? Pakai perasaan, sungkan. Ya, sungkan. Halo? Orang Kristen yang kena gampang arus, kena arus dan kompromi dengan dunia, ikut-ikutan dengan, berarti Kristen yang mati. Kristen yang mati, saudara. Tapi Kristen yang hidup akan terus. Maka sering katakan keselamatan itu harus tegas. Tegas bahasa Jawa ini. Amin. Tegas atau ya tegas. Tegas atau tegas. Ya, itu keselamatan, ini keselamatan. Saudara sudah percayakan, tahu keselamatan. Waktunya ibadah ya ibadah, waktu berdoa ya berdoa, bergereja ya bergereja. Tapi hari-hari ini saudara, ya saya tidak menyalahkan saudara, tapi ini hanya firman Tuhan mengingat saya dan saudara. Pada jam ibadah, hari-hari ibadah, tahu-tahu ini kan musimnya apa? 1 minggu yang lalu, tidak nyemprot loh ini, tidak nyindir loh saudara. Saudara datang jam ibadah, saudara datang ke gereja. Halo? Kalau saudara keselamatan tegas, saudara akan tetap datang ke gereja. Saudara akan katakan, ini jam gereja. Kalau mau tunggu silahkan tunggu. Sering saya ajari demikian. Kalau mau ikut silahkan ikut. Biasanya kalau dia tidak mau tunggu, dia mau pulang. Oh, ini diusir secara halus, bukan. Ini tegas namanya. Tegas. Jadi jangan tegas, jadi tegesan. Tahu tegesan? Otis. Tahu otis saudara? Puntung rokok. Nah itu membahayakan orang yang seperti ini, Kristen yang seperti ini. Jadi keselamatan harus tegas. Halo? Kok sepi? Kok sepi? Jangan sakit hati saudara. Saudara nanti akan mati sakit hati, kena liver. Saudara diingatkan perhitungan itu mengasihi saudara. Panas ini adalah ujian, pencobaan, tantangan dalam hidup ini. Saudara akan tetap maju terus, amin. Setia terus, semangat terus dalam beribadah, mengerjakan keselamatan Allah. Tidak ikut arus. Yang kedua, saudaraku kasih, yaitu kapan pohon ini bisa bertumbuh. Bertumbuh, cepat bertumbuh dan bertumbuh dengan subur. Kapan saudara? Jika ada angin, betul. Ditiup oleh angin dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari depan, dari belakang. Ya saudara. Ya, ada tiupan angin. Karena akarnya itu kuat, kokoh, saudara. Pohon ini biarpun ada tiupan angin tidak akan roboh. Tetapi kalau akarnya busuk,
akan membuat dalam pohon itu keropos, tidak kena angin aja bisa roboh. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ada angin namanya angin tornado. Kapan lalu ada angin Rita di Malang sana. Bisa memporak-porandakan rumah, pohon-pohon semplah, ada yang tumbang dan seterusnya. Itu angin. Saudara, bagaimana saudara sebagai pohon ini? Banyak orang Kristen menghadapi angin tornado yang begitu luar biasa, dia tetap bisa menghadapi. Tetapi dengan angin sepoi-sepoi. Dengan apa kipas ini ya, angin ada kipas-kipas gini. Biasa kipas-kipas gini kalau tergerah saudara, akhirnya liar-liar terus ketiduran. Ya kan? Apalagi yang ngipasi kipasnya ini warnanya biru. Apalagi warnanya merah, sudah wis membuat mata ini jadi kabur. Haleluya. Jangan sampai kipas warna biru dan merah membuat saudara ngantuk. Ini ada AC, ini juga udara, angin. Saudara ada yang ibadah ngantuk? Ada, jujur. Kalau ngantuk bisa dengar firman dengan 100%? Gelior-gelior. Nah, saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, karena apa tidak fokus? Makanya saudaraku kasih, disinilah dikatakan hendaklah kamu berakar di dalam kasih Yesus. Supaya apa? Supaya saudara sebagai orang Kristen tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan dunia, ajaran-ajaran dunia, oleh angin yang ada dalam dunia ini, terbawa arus katut dunia saudara, ngalir saja, mengalir kentir saudara. Tetapi saudara kasih pagi hari ini, Allah inginkan kembali saudara berakar dalam kasih Yesus. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3, berakar dalam kasih Yesus. Tuhan memberkati. Mari kita semua berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya akan bacakan sebelum saudara masuk di dalam pujian, yaitu Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35. Mari kita semua bangkit berdiri. Kalau saudara berakar dalam kasih, saudara akan seperti ini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Saudara, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, ayat 38, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat dari kasih Allah, amin, yang ada di dalam Yesus Kristus. Betul? Apapun yang terjadi kalau saudara berakar dalam, tidak akan dapat yang memisahkan saudara. Sekali percaya, tetap percaya Yesus. Tekun sampai akhir, selamat setia sampai akhir, mendapat mahkota kehidupan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih
kasih dari Bapa Allah Bapa mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Katakan kasih dari surga yang membuat saudara sejuk dan segar, membuat saudara kuat, mampu menghadapi masalah tantangan hidup ini. Biarlah kasih itu mengalir, memenuhi hidup saudara, menyegarkan hati saudara, iman saudara, dan jiwa saudara. Haleluya. Mengalir di hatiku, membuat damai di. Angkatlah kedua belah tangan saudara, mengalir, mengalir, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidup. Katakan mengalir kasih dari surga, kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, memenuhi hati kita. Mau dengan kasih Kristus, Kak Evander Panggapian maju ke depan dan berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang Engkau sungguh baik Tuhan. Siapakah kami Tuhan yang sehingga hari ini kami mendapat kembali kasih karunia-Mu Tuhan, mendapat kembali berkat-Mu Tuhan, mendapat kembali anugerah-Mu Tuhan, sehingga kami mendengar pemberitaan Tuhan tentang ini Tuhan. Siapa kami Tuhan yang berharga di mata-Mu Tuhan, sehingga Engkau membiarkan kami boleh Tuhan berakar Engkau ya Allahku. Kami Tuhan, kalau hari ini Amin.
Tuhan. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Bagi para petugas kami persilakan untuk maju ke depan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepercayaanmu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai biru. Di bawah kepercayaanmu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepercayaanmu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Puji Tuhan, saya mau memberikan laporan yaitu kas gereja yang ada di sebelah ini, yaitu saldo tahun 2021 itu ada 1.161.000. Pemasukan Januari 1.567.000. Bulan 2 1.006.000. Bulan 3 993.000. Bulan 4 1.262.000. Pengeluaran bulan 1 969, bulan 2 831, bulan 3 758, bulan 4 1.044.500. Jadi pemasukan bulan 1 sampai 4 ada 4.828.000. Pengeluaran 3.602.500 rupiah. Selanjutnya saldo sampai hari ini 1.161 ditambah 1.225.500 ada 2.386.000. Itu saldo gereja. Tolong ditayangkan selanjutnya LCD ya. Jadi saudara, ini kita punya program seperti ini. Ini nanti kabel-kabel yang itu ada 2 paralon itu kita ambil, kita ganti 1 kabel. Harganya tahu itu 6.500.000. Ini program kita ke depan. Mulai hari ini kas yang masuk, ya persembahan yang masuk, saya ambil dari kas ini untuk modal 1 juta. Dan ada persembahan NN 500. Jadi sudah persembahan untuk kabel snack ini sudah ada 1.300.000.
500.000. Silakan yang mau menyusul ya. Saya tidak memaksa. Saudara ini dengan kasih, sukacita, sukarela untuk semuanya ini ya. Jadi kalau sudah terkumpul 6.500.000 baru kita akan beli. Pertama pesan dulu ini baru beli. Dan kalau kita sudah terpasang ini tidak pernah ada suara grek, tidak ada. Jadi ini ya, puji Tuhan. Saya dapat ini saudara waktu saya mengunjungi ada di Gedung Adem. Bapak Pendeta Daniel. Nah, begitu saya mengunjungi gereja, saya mendapatkan seperti ini. Jadi kalau kita mengunjungi gereja yang lain bukan hanya tahu kagum dengan, tapi ada sesuatu yang perlu, yaitu perlu untuk gereja kita. Bahwa dalam doa ini sudah lama kami bawa dalam doa, ya doa terus, ya dan Tuhan pasti memberkati. Terima kasih. Puji nama Tuhan, sebelum saya melanjutkan untuk yaitu pengumuman gereja untuk pemegang kas, siapa yang sudah siap? Wanita? Ya, mari Bu. Saya akan laporkan kas kaum wanita tahun 2022. Januari 103.000, bulan Februari 90.000, Maret 160.000, April 100.000. Jadi total 453.000 dan di sini ada pengeluaran pada bulan Februari untuk konsumsi 30.000. Jadi totalnya 423.000. Puji nama Tuhan. Di sini saya sebagai pemegang kas sekolah minggu. Saldo tahun 2021 sebesar 2.509.000. Pada bulan Januari 832.000, Februari 288.000, kemudian bulan Maret 266.000, bulan April 497.000. Jadi total saldo pada bulan April sebesar 4.392.000. Kemudian pengeluaran pada Paskah April 24 yaitu sebesar 1.325.000, itu untuk 60 snack box, itu 8.000. Jadi semuanya 480.000, kemudian 60 paket nasi 10.000 per boxnya, itu 600.000, kemudian dibuat hadiah 245.000. Kemudian untuk pembicara sebesar 500.000. Jadi pengeluaran untuk Paskah sebesar 2.567.000. Kemudian persembahan kasih dari keluarga Bapak Katiman, Ibu Natalia sebesar 200.000. Kemudian Ibu Gembala 200.000. Jadi saldo pada akhir bulan April itu sebesar 2.225.000. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mungkin untuk remaja belum siap-siap sudah. Nah, ayo remaja sekalian supaya tuntas. Puji nama Tuhan, saya sebagai pemegang kas remaja akan melaporkan saldo kas tahun 2021 kemarin sebesar 2.212.000.
Untuk pengeluarannya di bulan Januari sebesar 30.000 untuk pembelian baterai, bulan Februari sebesar 121.000 untuk konsumsi pemuda remaja event Imlek kemarin, dan untuk bulan April, di bulan April ini remaja mengadakan Paskah dan Kartini bergabung dengan dewasa muda. Berikut rincian pengeluarannya. Yang pertama, nasi kotak untuk 70 kotak dengan satu kotak harganya 13.000. Jadi untuk nasi kotak sebesar 910.000. Kemudian untuk hadiah door prize sebesar 200.000. Kemudian untuk air mineral botol fit 3 kardus sebesar 99.000. Jadi total pengeluarannya sebesar Rp1.360.000. Untuk pemasukan dari bulan Januari sampai 5 Mei 2022 sebesar Rp1.092.500. Jadi saldo kas remaja pemuda 5 Mei 2022 sebesar Rp1.944.500. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat kerjasama yang baik, yaitu pengurus-pengurus wanita yang baru berjalan. Sudah ada kas yaitu 423.000, dan puji Tuhan, kegiatan daripada wanita saya sangat apresiasi, di mana di sini dibukukan yaitu waktu besuk Bapak Ibu ya, waktu besuk di sini besuk ke Ibu Winoa ada difoto, dibukukan. Terima kasih. Nah, terus besuk lagi di Bu Heni yang ini ada ya, puji Tuhan. Nah, besuk-besuk itu adalah dikoordinir oleh Ibu Lani sebagai ketua, dan mereka tidak dengan tangan kosong. Nah, mereka ini yaitu ada, enggak tahu bagaimana caranya, mereka punya cara. Ini ada di Ibu Saprah yang lumpuh, yang sakit ya. Puji nama Tuhan. Dengan semangat ini mari kita dukung. Mungkin nanti ada event yang lain untuk besuk yang mana ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih atas semua kerjasama yang indah. Semua adalah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah dilawat oleh firman Tuhan yang membawa kita untuk kita lebih dekat, lebih sungguh-sungguh, lebih kita berakar di dalam Tuhan. Terima kasih. Terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara yang telah beribadah pada saat yang indah ini. Terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu persembahkan untuk kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas, memberkati Bapak Ibu lewat usaha, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Puji Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Siregar, persembahan keluarga Bapak Rianto. Hari Rabu jam 5 ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Bapak Sugeng. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 ibadah tumapel, Jumat jam 5 ibadah wanita. Sabtu jam 10 ada doa yang bisa disertai dengan puasa. Jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Bagi yang anak-anak untuk waktunya sekolah minggu, Bapak Ibu kirim supaya apa? Supaya anak-anak ini mampu untuk menerima ajaran dari anak-anak. Ya, jadi porsi anak-anak. Ya, sehingga kalau
di situ akan tertanam. Ya, oleh sebab itu tolong kirim anak-anak untuk sekolah minggu. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu. Senin dan Selasa ada doa malam dimulai 6:30. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Laporan sudah. Puji Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sampai hari ini belum bisa beribadah atau sakit atau bagaimana. Berdoa juga untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui. Berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita jemput semua bangkit berdiri. Kita pujikan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sebelum doa berkat saya mohon Cik Lani berdoa sebelum doa berkat. Tuhan, kami boleh disegarkan, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau telah beri kekuatan kepada kami melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu ya Bapa. Sungguh luar biasa Tuhan, Engkau bekerja dalam kehidupan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Pada saat ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk semua kegiatan yang ada di gereja ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan apa-apa Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mulai ibadah raya, ibadah pertengahan minggu, ibadah kaum wanita, ibadah tumapel, sekolah minggu Tuhan. Tuhan, mari Tuhan kami undang Engkau datang Tuhan. Lingkupi kami dengan kuasa-Mu, dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah apa yang terjadi dalam kegiatan ini Tuhan, hanya Engkau saja yang kami permuliakan Tuhan. Bukan dari kekuatan kami sendiri ya Bapa, tapi kami hanya mengandalkan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Berkati para pelayan-pelayan yang terlibat dalam semua kegiatan di gereja ini ya Bapa. Tuhan, beri kami hati seorang hamba Tuhan. Beri kami hati yang ingin melayani Engkau saja ya Bapa. Supaya apa yang kami lakukan ini Tuhan tidak sia-sia Tuhan. Hanya untuk Engkau saja, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami teringat saudara-saudara kami yang tidak hadir Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan apa yang menjadi kesulitan mereka Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas jemaat yang tidak hadir Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Ibu Heni Tuhan, Ibu Sapra Tuhan,
Ibu Dwi Noah Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mujizat-Mu tetap terjadi Tuhan. Beri mereka kekuatan Tuhan, walaupun tidak bisa bergabung bersama-sama kami Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas mereka, memberi penghiburan, memberi kekuatan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang pada saat ini tidak hadir Tuhan, mungkin mereka dalam mengalami permasalahan Tuhan, mempunyai pergumulan Tuhan. Tuhan, mari Tuhan, Kau campur tangan, Kau hadir Tuhan. Beri mereka kekuatan, sukacita Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Terlebih kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Ali Nathanael Tuhan. Engkau melihat Tuhan betapa setianya Bapak Gembala mengiring kami, mengembalakan kami ya Bapak. Beri kekuatan, kesehatan, keluarganya, semua Tuhan, Engkau campur tangan berkati ya Bapak Tuhan. Engkau juga berkati pelayan-pelayan yang ada di sini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, jerih lelah mereka tidak akan sia-sia, karena Engkau tidak akan pernah mau berhutang ya Bapak. Berkati mereka Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam sekolahnya Tuhan. Engkau yang akan mengiringi semua, Engkau yang akan memberkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami semua di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau saja ya Tuhan yang campur tangan, memberi kami kekuatan, damai sejahtera atas kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah seru dan doa permohonan kami Tuhan, hanya kami beralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Tangan saudara ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu, menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing. Terimalah terlebih dahulu berkat rahmat anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Rohul Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua, menjemput dan bawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur, yang percaya sama-sama katakan, Bapa terima kasih, Bapa selamat pulang, Tuhan memberkati. Kami persilakan bagi yang di atas silakan turun terlebih dahulu, lalu dilanjutkan sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Kita pujikan.